Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Husni dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hukum progresif. Yang pertama, apa itu hukum progresif? Hukum progresif adalah pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sujipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sedangkan bagaimana pemikiran tentang hukum progresif di Indonesia menurut Profesor Sujipto Raharjo, yaitu hukum menolak tradisi analytical jurisprudensi. Yang kedua, hukum menolak bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Yang ketiga, hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bermutasi melahirkan suatu institusi yang bermoral. Selanjutnya, hukum adalah suatu tradisi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat manusia bahagia. Nah, itu tadi pengertian dari hukum progresif dan pemikiran dari Profesor Sajib. Pasti kita bertanya-tanya, kapan sih muncul hukum progresif Indonesia? Hukum progresif ini sendiri muncul pada tahun sekitar 2002, lahir karena ajaran ilmu positif atau analytical jurisprudensi yang dipraktekkan pada realitas empiris di Indonesia tidak memuaskan. Karena tidak memuaskan inilah Profesor Sujipto Raharjo mengusulkan untuk membuat hukum progresif. Selanjutnya masuk kepada poin kedua, hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan sesuatu fungsi global. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang pencegahan dan bidang pengkaderan. Kemudian dari ruang lingkup, kemudian dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan yang pertama, yaitu sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Kemudian yang kedua, penguasaan konsep sosiologi hukum dapat diberikan kemanapun untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosiologi hukum diberikan kepada sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Namun menurut Suryono, efektivitas dari sosial hukum diantaranya yang pertama, yaitu hukum itu harus baik, yakni secara sosiologi, dan secara yuridis dan secara fisiologis. Kemudian yang kedua, penegak hukum harus baik dalam artian telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai digariskan oleh hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses pencegahan hukum. Yang keempat, kesadaran masyarakat akan hukum. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca sesudah saya. Baik, kita masuk kepada poin nomor 3, yaitu hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Suparman Marzuki menyatakan dalam konteks penegakan hukum, kata Suparman Marzuki, yang terpenting itu adalah penegakan hukum yang progresif. Sedangkan penegakan hukum yang progresif yaitu penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih aktif. Sedangkan menurut Suparman, penegakan hukum progresif adalah menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai orientasi.